Saat ini masa sanggah sudah berakhir, tentunya di sini kita menunggu proses seleksi hasil final untuk pengumuman pasca sanggah. Sebagai penentu nanti kita bisa lanjut ke tahap berikutnya ataukah tidak. Nah, di sini kabar baiknya teman-teman yang mengajukan sanggah ini banyak sekali yang diterima. Namun kabar buruknya banyak juga teman-teman yang awalnya kita MS atau memenuhi syarat ini berubah menjadi TMS atau tidak memenuhi syarat. Atau artinya di sini awalnya kita lulus menjadi tidak lulus, teman-teman. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu pengumuman BKN tentang perubahan MS ke TMS bagi teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih kebingungan mengapa awalnya saya lulus kok berubah menjadi tidak lulus. Nah, banyak sekali di sini teman-teman yang awalnya lulus seleksi administrasi, ternyata beberapa hari kemudian ini kita berubah menjadi tidak lulus seleksi administrasi. Namun ada juga banyak yang kita awalnya tidak lulus, kemudian kita mengajukan sanggah dan berujung ini kita lulus seleksi administrasi. Di sini nanti belum final, sepertinya masih akan ada perpanjangan waktu. Kira-kira kapankah pengumuman final sehingga nanti kita masuk dalam kategori aman untuk bisa maju ke langkah berikutnya? Silakan simak informasi ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa di sini untuk jadwal pengumuman pasca sanggah itu sebenarnya dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023. Jadi bagi teman-teman mungkin sebagian daerah ini sudah diumumkan ya untuk pengumuman pasca sanggahnya, apakah kita finalnya lulus ataukah tidak lulus seleksi administrasi. Tentunya satu daerah dengan daerah yang lain ini akan berbeda. Ada yang tanggal 22, ada yang tanggal 23, ada yang tanggal 25, ada yang tanggal 28 nanti finalnya. Nah, selanjutnya nanti kita bagi yang lulus seleksi administrasi akan bisa masuk ke tahap berikutnya. Waktu yang nanti tahapan terdekat yang kita ikuti itu adalah pencetak kartu peserta ujian untuk ikut SKD maupun juga seleksi kompetensi. Tentunya untuk masa sanggah ini telah dimanfaatkan bagi teman-teman yang awalnya tidak lulus seleksi administrasi dengan memanfaatkan tombol ajukan sanggah. Kemudian kita mengisikan alasan tidak lolos ini adalah misalkan surat pengalaman kerja tidak sesuai dengan persyaratan. Kemudian alasan sanggahnya ini kita tuliskan sedemikian rupa sebagai klarifikasi dari berkas yang sebenarnya kita sudah upload dan itu sudah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, sesuai dengan persyaratan instansi. Nah, selanjutnya setelah itu tentunya kita wajib ya untuk checklist, kemudian kita akhiri proses sanggah. Kemudian setelah kita mengajukan sanggah tentunya akan ada dua hasil ya. Hasil yang pertama itu adalah teman-teman di sini setelah kita mengajukan sanggah nanti otomatis untuk tombol ajukan sanggah ini sudah nggak ada ya, sudah hilang dan berganti tulisan Anda sudah pernah menyanggah, harap menunggu jawab sanggah dari instansi tersebut. Nah, untuk jawab sanggah ini satu daerah dengan daerah lain ini tentunya tidak bersamaan, dikarenakan tentunya dari tim verifikator yang berbeda, kemudian jumlah pendaftar juga berbeda, sehingga untuk cepat lambatnya proses verifikasi ulang itu memerlukan waktu yang tidak sama, teman-teman. Kemudian untuk hasilnya setelah kita mengajukan sanggah tentunya ada dua hasil. Yang pertama ini adalah kita tidak lulus sanggah ya. Sebagai contohnya adalah yang seperti ini. Kalau misalkan kita nggak lulus pasca sanggah atau sanggah kita ditolak, maka tampilannya seperti ini, yaitu mohon maaf sanggah Anda ditolak oleh instansi yang bersangkutan. Alasan tolak sanggah instansi itu adalah mohon maaf sanggahan Anda ditolak, sanggahan Anda tidak dapat diterima ya. Mungkin ini adalah dikarenakan untuk kesalahannya ini sangat fatal sehingga tidak bisa dibenarkan kita mengajukan sanggah. Meskipun kita mengajukan sanggah ini tetap saja kita tidak diterima ya, dan berujung kita nanti nggak bisa lanjut ke proses berikutnya. Dan selanjutnya kalau misalkan teman-teman yang sanggahnya diterima, selanjutnya kita akan mendapatkan tampilannya berubah ya, yaitu selamat kepada kita, kemudian selamat Anda lolos tahap administrasi berkas, kemudian pencetakan kartu peserta ujian, nanti menunggu informasi berikutnya. Nah, namun juga di sini dalam proses sanggah, masa sanggah ternyata bukan hanya bisa mengubah status kelulusan yang awalnya kita TMS atau tidak lolos menjadi lolos setelah mengajukan sanggah.
ternyata juga banyak teman-teman yang awalnya lolos seleksi administrasi berubah menjadi tidak lulus seleksi administrasi. Yang awalnya di sini kita MS ini berubah menjadi TMS ya teman-teman. Nah, berikutnya di sini sebagai contohnya, ini adalah contoh dari salah satu daerah yang di sini disampaikan, yaitu data pelamar jenis pengadaan P3K tenaga guru, yaitu terjadi perubahan status tidak memenuhi syarat ya. Yang awalnya tidak memenuhi syarat ini menjadi memenuhi syarat karena setelah diajukan sanggah, kemudian setelah dicek kembali ternyata di sini seluruh datanya ini lengkap ya, sehingga kita TMS ini berubah menjadi MS. Namun sebaliknya di sini juga ada perubahan status, yang awalnya itu kita itu memenuhi syarat, ini berubah menjadi tidak memenuhi syarat. Dikarenakan setelah dilakukan pemeriksaan kembali, maka di sini ternyata transkripnya itu fotokopi, kemudian surat pernyataan 5 poin ini tidak bermaterai, kemudian transkrip fotokopi, kemudian transkrip blur ataupun juga transkrip tidak terbaca teman-teman. Nah, kemudian di sini ada informasi terbaru, yaitu dari BKN ya, dari tim BKN SSCSN, yaitu terkait tentang proses MS dan TMS. Ini adalah yang ditujukan kepada verifikator instansi. Tentunya juga teman-teman guru honorer juga perlu mengetahuinya sebagai referensi informasi ya, bahwa disampaikan pemberitahuan terkait tentang sanggah tambahan. Ini adalah terkait tentang sanggah tambahan sebagai dampak dari perubahan status. YTH admin Bapak Ibu admin SSCSN instansi, dengan hormat dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ubah status MS ke TMS saat ini masih dibuka ya, dan akan ditutup nanti secara final, yaitu verifikasi admin atau selambat-lambatnya itu adalah pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 23:59. Nah, jadi teman-teman yang nanti status kelulusannya tidak berubah, tetap saja lulus seleksi administrasi sampai di tanggal 25 ini jam 23:59, maka dipastikan teman-teman nanti tetap aman lulus seleksi administrasi ya. Nah, bagi teman-teman yang nanti masih belum berubah, ya berdoa saja nanti semoga sudah final nantinya. Yang kedua, berkaitan dengan hal itu, maka bagi instansi yang menyampaikan surat permohonan, yaitu surat permohonan diunggah ke fitur input surat SSCSN admin selambat-lambatnya tanggal 26 Oktober pukul 16 sore. Jika melewati waktu itu, maka surat permohonan tidak akan diproses dan fitur untuk kategori tersebut akan dinonaktifkan. Kemudian masa sanggah tambahan peserta yang terdampak perubahan status sebagaimana angka 1 akan diperpanjang, yaitu sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 pukul 21.30. Kemudian batas jawab sanggah oleh instansi akan diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Oktober sampai jam 23:59. Ini adalah untuk instansi, diperhatikan batas waktu di atas dan memanfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga bagi teman-teman yang awalnya ini adalah memenuhi syarat, ternyata berubah menjadi TMS. Kalau misalkan teman-teman ada tombol ajukan sanggah, maka silakan segera saja diajukan sanggah, dan inilah untuk jadwalnya yang perlu teman-teman ketahui ya. Oke, demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan kita nanti tinggal menunggu langkah berikutnya ya. Silahkan cek video sebelumnya, sudah kita bahas tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.